Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah dengan NIM 2302080001. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Muthola'ah. Dari ke-14 tema yang diberikan oleh Ustadz Hasan di mata kuliah Muthola'ah, saya memilih salah satu tema yaitu Al-Khilafat Az-Zawjiyah atau perselisihan-perselisihan rumah tangga. Jadi nanti saya akan membaca paragraf pada materi ini, kemudian menjelaskan maksud dari setiap paragraf tersebut. Kemudian nanti saya akan mengi'rab salah satu paragraf dalam materi ini, kemudian memberikan sedikit kesimpulan. Baik, langsung saja kita ke teksnya. Al-Khilafat Az-Zawjiyah, perselisihan rumah tangga. Paragraf 1. Amnul usrati wa istiqraruha wa salamatuha minal umuril muhimmah li sa'adati afrodiha. Fahiya al-amalul akbaru fi imdadil ummati bil fardil mu'minis sholih. Wahunaka umurun adidah tattasilu bisalamatil usrati wa istiqrariha. Yaghfulu anha kathirun minas sholihina wa sholihat minal abai wal ummahat. Wala budda an tu'alaja hadihil umur bisurahatin wa sidqin wa mawdu'iyatin. Wa min hadihil umur al-khilaf bainal abawain. Jadi maksud dari paragraf 1 ini yaitu keamanan keluarga dan stabilitasnya serta keselamatannya merupakan sesuatu yang penting untuk kebahagiaan anggota keluarga. Ini merupakan harapan besar dalam membekali umat dengan individu yang beriman dan beramal soleh. Di sini terdapat beberapa perkara yang beragam yang berhubungan dengan keselamatan keluarga dan stabilitasnya. Yang dalam hal ini banyak orang tua yang mengabaikan hal-hal tersebut. Ini wajib diperiksa dengan sejujurnya, dengan benar, dan secara objektif. Sebagian dari perselisihan-perselisihan dalam rumah tangga yaitu perselisihan antara kedua orang tua. Lanjut pada paragraf yang kedua. Fi kathirin minal ahyan yatasarraful walidani tasarrufatin dhannan minhuma annal atfala la yafhamuna wa la yudrikuna wa hadha khata'un kabirun fatiflu la yatakallam walakinnahu yafhamu kathiran mimma yuqal wa yatruku dhalika fi nafsihi a'maqal athar. Lidzalika la yajuzu an ya'lamal auladu bi syai'in minal khilaf bainal abawain mahma kana sinnu haula'il aulad. Innal hayata zawjiyah mahma kanat najihatan wa sa'idatan la budda an yakuna fiha syai'un minal khilaf li'anna al-uqula laysat wahidah wa kadzalikal amzijah laysat wahidah. وهذا الخلاف يجب أن يحل بسرعة وإذا كان لا بد من مناقشة أسباب الخلاف فلتناقش بهدوء بعيدا عن الأولاد ما استطاع الزوجان إلى ذلك سبيلا وامتناعهما عن المناقشة أمام الأولاد يحقق فوائد كثيرة منها salamatu nafsiyatil atfal wal ibqa'u ala bara'atiha as-sawiyah. Asanian baqa'u surati thayyibah lil walidaini fi nufusihim wa dawamu mahabbatihima. Asalis al-musa'adah ala sur'ati halil mushkilat wal wusuli ila hallin murdin ba'da an yahda'a kullun minhuma lianna kulla minhuma idza arada alla ya'lama shijarahuma ahadun yusari'u ila ikhfa'il mawdu' wa khafdi shawti hatta la yasma'a ahadun al-kalama. Jadi maksud dari paragraf kedua ini yaitu seringkali kedua orang tua bertindak sesuai pikiran mereka berdua, bahwasanya anak-anak tidak paham dan tidak menyadarinya. Ini adalah kesalahan besar. Anak-anak tidak berbicara, namun mereka memahami apa yang dibicarakan orang tua. Kemudian hal ini meninggalkan dampak yang mendalam pada diri anak-anak.
Oleh karena itu, tidak boleh bagi anak-anak mengetahui perselisihan di antara kedua orang tuanya, berapapun usia mereka, baik masih kecil atau sudah dewasa. Sesungguhnya rumah tangga, walaupun sukses dan bahagia, pasti di dalamnya terdapat sesuatu yang berbeda. Karena sejatinya pemikiran tidak hanya ada satu, begitu pula suasana hati tidak hanya ada satu. Perbedaan ini harus dipecahkan secara cepat. Jika harus mendiskusikan penyebab perselisihan, maka didiskusikanlah dengan tenang serta jauh dari anak-anak. Pasangan tersebut tidak bisa melakukan hal itu. Dengan melarang kedua pasangan tersebut berdiskusi di depan anak, mewujudkan banyak manfaat. Di antaranya satu, keselamatan psikologis anak dan mempertahankan kepolosan yang normal. Yang kedua, mempertahankan image yang baik bagi kedua orang tua dalam diri mereka dan abadinya cinta mereka berdua. Kemudian yang ketiga, membantu dalam cepatnya pemecahan masalah dan menghasilkan hasil yang memuaskan, serta setelah mereka berdua senantiasa tenang, karena setiap mereka berdua jika tidak ingin seseorang tahu pertengkaran mereka berdua, maka cepat-cepat menyamarkan topik dan mengecilkan suara sampai tidak seorang pun mendengar obrolan mereka berdua. Itulah maksud dari paragraf yang kedua. Kita lanjut pada paragraf yang ketiga. Inna idrakal abawaini hadhil haqiqah yajibu an yabda'a mubakkiran qabla an yarzuqa al-aulad. Amma man kana yu'linu khilafahu ma'a zawjatihi amama al-aulad falyakhud darsan min al-madi liyughayyira nahjahu fima baqiya min umril hayati zawjiyah wal yakhaf min Allah fi nafsihi wa zawjihi wa auladihi. Maksud daripada paragraf ketiga yaitu sesungguhnya kesadaran kedua orang tua inilah yang sebenarnya wajib dimulai sejak dini sebelum mereka mempunyai anak. Bahkan pelajaran seperti ini sebaiknya dipelajari sebelum menikah. Adapun orang yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan istrinya di depan anaknya, maka dia harus mengambil pelajaran dari pengalaman untuk mengubah pendekatannya terhadap sisa-sisa dari usia kehidupan rumah tangga dan takut kepada Allah dalam dirinya, pasangannya, dan anak-anaknya. Kemudian paragraf yang keempat, innana nu'di a'sobana wa ajisamana wa nuhriquha wa nuhattimu auladana wa nu'aqidu hayatana az-zawjiyah taqidan syadidan indama nukhalifu hadhil haqiqah. Qad tukhti az-zawjatu khata'an kabiran lakin laisa min maslahati zawji ay yuwajjiha ilaiha kalaman syadidan wala ay yu'atibaha wa yuwabbikhaha amama auladiha. Dzalika yajibu an yakuna mawqif az-zawjati aidan. Dzalika li'anna min sunnatillahi fi khalqihi annal insana yakunu mayyalan ma'a man yabdu annahu matlumun dha'ifun. Fasayaqiful auladu ila janibi man yahsabunahu matluman minal abawain. Maksud dari paragraf 4 yaitu orang tua melukai dan dengan membakar tubuh dan saraf kita dan menghancurkan anak-anak kita. Kami sangat membuat kehidupan rumah tangga kami dengan kerumitan. Saat kami melanggar kebenaran ini, istri bisa saja melakukan kesalahan yang besar, tapi ini bukan kepentingan suami untuk melontarkan kata-kata yang kasar. Dan jangan menyalahkan dan memarahinya di depan anak-anak. Itu pasti posisi istri juga. Itu merupakan takdir Allah dalam ciptaannya, bahwa manusia harus cenderung beserta orang yang merasa dirinya tertekan dan lemah. Maka anak akan berposisi di samping orang yang mereka anggap dianiaya dari kedua orang tuanya. Jadi misal terdapat pasangan yang sedang bertengkar, kemudian pihak istri tersebut merasa kayak dirugikan, misal diberi kekerasan, mungkin anak akan membela ibunya, walaupun posisi di situ ibunya yang salah, tapi tetap anak itu berada di posisi yang orang yang tersakiti, seperti itu. Kemudian lanjut paragraf yang kelima.
Wa indama yaral auladu ala sabilil misal ummahum tuqabalu bil unfi wa syiddati min abihim yamiluna ilaiha wa yaghmurunaha bihananin ta'widan amma laqat wa indama ya'ishuna hadzal mashhad al mu'lim al mu'athir wa la yastati'una an yuraddu ala abihim yakrahunahu min a'maqihim wa yahdiquna alaihim wa la yakuna dzalika fi maslahatihi wala maslahatil usrah. Jadi maksud dari paragraf kelima yaitu pada saat anak-anak menyaksikan misalnya ibunya menerima kekerasan dan kekerasan itu berasal dari ayahnya, maka dia akan membela ibunya dan menghujatinya dengan kelembutan dari apa yang telah dialami. Saat mereka hidup dengan pemandangan yang menyakitkan dan menyentuh dan tidak mampu membalas kepada ayahnya, dia akan membenci ayahnya secara diam-diam. Dan itu bukan kepentingannya dan bukan pula kepentingan keluarga. Lanjut pada paragraf yang ke-6. Hada ma dallat alaihi al-khibrah wa hada man tahat ilaihi tajribatu ulama'in nafsi wa tarbiyah. Fa idza arada ahaduhuma an yuwabbikha al-akhara aw yu'atibahu falyakun dhalika fi khulwah la yasilu ila asma'il auladi syai'un minhu. Wa idza ra'a ahadu zawjaini syu'ura sahibihi falam yuwabbihu aw yu'atibhu amama auladihima wajaba 'alal akhar ay yakuna hadha mawdi'a taqdirih wa yajibu fi lahdatin min lahadatis safa an tawda'a ususum baina zawjaini limuwajahatil mushkilati sa'atal infi'al ka'an yattafiqa 'ala umurin misal al-awwal ayatahammala kullun sahibah asani alla yuqabila ahaduhuma al-infial bimithlihi athalis ayatarif al-mukhti'u bi khata'ihi wa la yukabir ar-rabi' alla yaduma al-khilafu bainahuma katsiran wa la yajuzu ay yahjura ahaduhuma al-akhar aktsara min yawmin wa lailatin al-khamis alla yatakarrara al-'itabu fi mas'alatin wahidatin illa ala sabilin nudwah as-sadis alla yatluba ahadun minhuma min syakhsin akhar ay yadkhula bainahuma la ahlan wala shadiqan wala waladan. Jadi maksud dari paragraf ke-6 yaitu ini sesuatu yang ditunjukkan oleh pengalaman dan inilah kesimpulan, ini merupakan kesimpulan dari penelitian para psikolog dan pendidik. Jika salah satu dari mereka ingin menegur yang lain atau dalam pasangan, misal suami ingin menegur istri atau ingin memarahinya, hendaklah dilakukan secara diam-diam sehingga tidak satupun sampai ke telinga anak-anak. Jika salah satu pihak memperhatikan pasangannya, dia tidak memarahinya ataupun menyalahkannya di depan anak-anak sehingga orang lain menjadi bahan apresiasinya. Pada saat-saat yang jelas, landasan harus diletakkan di antara pasangan untuk menghadapi masalah saat emosi. Seperti menyepakati hal-hal seperti 1. Menanggung jawabi segalanya. 2. Salah satu tidak boleh menerima respon yang sama. 3. Yang bersalah harus mengakui kesalahan, tidak boleh sombong. 4. Perselisihan tidak boleh berlangsung lama. Tidak boleh meninggalkan satu sama lain lebih dari 1 hari 1 malam. 5. Tidak boleh ada celaan yang terulang pada suatu masalah kecuali hal yang jarang terjadi. 6. Tak satupun dari mereka meminta orang lain menjadi penghalang mereka berdua, baik anggota keluarga, sahabat, bahkan anak-anak. Kemudian paragraf terakhir atau paragraf ke-7. Inna hadzal ittifaq alladhi yahsunu ay yakuna maktuban qad yakunu lahu ta'thirun mufidun fil haddi minal khilafat az-zawjiyah. La siyama in kanat hunaka rukbatun fi istimraril hayatil mushtarikat fi bainahuma. Wal nudzakkir bihadhihi al-ahadithi as-sahihah al-masyhurah. Qala sallallahu alaihi wasallam la taghdab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha ghairah.
Maksud dari paragraf ke-7 yaitu perjanjian ini yang sebaiknya dibuat secara tertulis. Semoga mempunyai dampak yang menguntungkan dalam pemecahan perselisihan rumah tangga, terutama jika ada keinginan untuk melanjutkan kehidupan bersama. Senantiasa ingat dengan hadis-hadis sahih yang terkenal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqdob," artinya yaitu jangan marah. Kemudian hadis yang kedua, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah mengatakan hal-hal yang baik atau diam. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha ghairah. Yang artinya laki-laki yang beriman tidak boleh membenci wanita yang beriman. Jika dia tidak menyukai salah satu sifatnya, maka pasti ridho dengan akhlaknya yang lain. Begitulah paragraf pada tema Al-Khilafat Az-Zawjiyah. Kemudian saya akan mengi'rab paragraf yang ke-7. Inna hadal ittifaqo. Hadal ittifaqo merupakan isim inna. Dia mempunyai i'rab mansub karena dia sebagai isim inna. Alladhi yahsunu ayyakuna maktuban. Alladhi merupakan isim mausul. Yahsunu fi'il mudhari'. An yakuna merupakan masdar muawwal. Dia tarkibnya menjadi maf'ul bih. Maktuban merupakan hal, i'rabnya nasab karena di tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Qad yakunu merupakan fi'il mudhari, i'rabnya marfu, tandanya dhammah. Qad yakunu lahu ta'sirun mufidun. Ta'sirun merupakan khobar yakunu. Dia dia merupakan isim yakunu, i'rabnya rafa. Kemudian tanda i'rabnya dhammah. Dia juga sebagai man'ut. Mufidun merupakan na'at, i'rabnya mengikuti man'utnya. Fi merupakan huruf jar, dia mabni. Al-haddi majrur, alamatu jarihi al-kasrah li'annahu ismul mufrad. Min harfu jar mabni. Al-khilafati majrur, i'rabnya jar, i'rabnya jar, tanda jarnya kasroh karena dia jamak muannas salim. Di situ juga dia sebagai man'ut. Az-zawjiyah dia sebagai na'at, i'rabnya jar mengikuti man'utnya. Tandanya kasroh karena dia isim mufrad. La siyama kanat fi'il madi, dia di situ i'rabnya mabni fathah. Hunaka isim isyarah rokbatun, dia merupakan isim kana, i'rabnya marfu, tanda rofa'nya dhammah karena dia isim mufrad. Fi istimraril hayati fi harfu jar mabni, istimraril hayati, dia merupakan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. I'rabnya jar karena didahului huruf jar fi. Kemudian dia juga sebagai al-hayah, dia sebagai man'ut. Man'utnya yaitu al-mushtarikati. I'rabnya jar mengikuti man'utnya. Bainahuma merupakan dhorof makan mubaham. Wal nudzakir itu fi'il madi, i'rabnya majzum. Kemudian bihadihil ahadithi terdapat isim isyarah dan musyar ilaih, i'rabnya
majrur karena merupakan susunan idhofah. Kemudian al-ahadithi merupakan man'ut. Kemudian as-sahihati merupakan na'at daripada al-ahadithi, i'rabnya majrur menyesuaikan man'utnya. Dia merupakan na'at yang pertama. Kemudian al-masyhurati juga merupakan na'at yang kedua dari al-ahadithi, i'rabnya majrur seperti man'utnya. Qala fi'il madi mabni 'alal fathi. La taqdab. Di situ terdapat fi'il nahi, i'rabnya majzum. Wa qala di situ fi'il madi i'rabnya mabni. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man itu amil jazim, karena man itu seperti apa ya? Barang siapa itu adat istifham, karena fi'il madi dia mabni, yu'minu fi'il mudhari, i'rabnya marfu, tandanya dhammah. Billahi itu jar majrur, wal yaumi dia merupakan al-ma'tuf daripada lafadz billahi. Kemudian al-akhiri merupakan na'at daripada al-yaumi, i'rabnya majrur karena al-yaumi merupakan ma'tuf daripada billahi, yang mana billahi diawali dengan huruf jar bi. Kemudian falyaqul ini merupakan fi'il amar. Fi'il amar tetapi domirnya ghaib mufrad. Falyaqul. Khairan merupakan maf'ul bih, i'rabnya nasab, tandanya fathah. Au di sini merupakan atof, liyasmut merupakan ma'tuf daripada yaqul. Yasmut ma'tuf daripada ma'tuf alaih yaqul. Kemudian qala fi'il madi mabni, la yafruq di sini merupakan fi'il nahi juga. Mukminun ini di sini dia posisinya sebagai fa'il, i'rabnya rofa, tanda rofa'nya dhammah. Di sini juga dia sebagai man'ut. Tidak sebagai man'ut. Dia hanya sebagai fa'il saja. Kemudian mukminatan di sini dia sebagai maf'ul bih, i'rabnya nasab, tandanya fathah karena dia isim mufrad. In kariha, dia kariha ini fi'il madi mabni fathah, minha ini merupakan jar majrur, khuluqan merupakan maf'ul bih dari kariha, i'rabnya nasab, tandanya fathah. Radiya fi'il madi mabni fathah, minha jar majrur, ghairahu di sini dia maf'ul bih, i'rabnya nasab, tandanya fathah. Dia bertemu dengan dhamir ghaib. Begitulah i'rab daripada paragraf ke-7. Apabila banyak kesalahan, saya minta koreksi dan kritik yang membangun. Kemudian kesimpulan daripada materi ini yaitu sebenarnya dalam kehidupan berumah tangga ini terdapat banyak perselisihan, masalah-masalah, terutama masalah di antara di antara suami istri, bahkan masalah kepada anak-anak. Jadi dalam teks ini dia fokus pada perselisihan antara suami dan istri. Jika mendapati masalah di antara suami istri, dalam teks ini dijelaskan bahwasanya beberapa tips-tips atau cara menyelesaikan masalah tanpa berada di depan anaknya. Karena jika kita bertengkar dengan pasangan kita di depan anak-anak kita, itu nantinya akan menimbulkan dampak negatif yang nantinya dapat menumbuhkan rasa dendam terdapat orang tua. Nanti juga berdampak pada masa depan anak-anak.
Seperti itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan, mohon koreksi dari para penonton dan teman-teman, karena evaluasi sangat saya butuhkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.